Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Dewi Rahmawati dengan NIM 53020200085. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Helenisme dan Neoplatoisme, yaitu merupakan salah satu mata kuliah pengantar filsafat ya. Langsung saja, hakikat dari Helenisme sendiri yang pertama yaitu Helenisme merupakan nama kuno bagi Yunani. Kemudian, nama Helenisme ini diambil dari kata Hellenes, yakni keturunan Helen, yaitu Ratu Yunani. Kemudian ada juga Helenisme merupakan filsafat di Yunani yang berkembang setelah wafatnya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Helenisme ini bermakna Hellenizein, yaitu berbicara dan berkelakuan seperti orang Yunani, to speak and be Greek. Kemudian, Helenisme digunakan untuk sebutan bagi kebudayaan, pemikiran falsafah, cita-cita, dan cara hidup orang Yunani. Adapun latar belakang kelahiran Helenisme yang pertama yaitu Iskandar Agung atau Alexander the Great menaklukkan banyak wilayah antara lain menyatukan Athena dan Sparta menjadi satu negara Macedonia. Yang kedua, di seluruh wilayah kerajaan raksasa ini diwajibkan menggunakan pola hidup dengan berbudaya, berpemikiran, dan berfilsafat Helenisme. Yang ketiga, isi Helenisme merupakan campuran antara kebudayaan Yunani, Timur, dan kebudayaan kerajaan Romawi. 4. Beberapa abad kemudian, Helenisme menjadi alat penyebaran agama Kristen. 5. Berbagai macam cara dilakukan untuk menyebarkan Helenisme, bahkan kadangkala dengan cara paksa. Kemudian yang terakhir yaitu secara kewilayahan, penyebaran Helenisme dibagi menjadi 3 wilayah pokok, yaitu Athena, Alexandria, Alexandria atau Mesir ya tadi, kemudian Antiochus Syria. Dilanjutkan 3 fase Helenisme. Yang pertama yaitu masa klasik, yakni abad 6 sebelum Masehi sampai dengan 1 sebelum Masehi. Corak filsafat yang berkembang adalah filsafat Epicurus, Stoa, skeptisisme, dan filsafat eklektika pertama. Kemudian fase kedua, sejak 1 sebelum Masehi sampai dengan 3 sebelum Masehi, berkembang filsafat peripatetik terakhir, Stoa baru, Epicurus baru, dan Pythagoras baru. Kemudian yang terakhir fase ketiga. Yang pertama dimulai sejak abad 3 sampai dengan 6 Masehi di Bizantium dan Roma, lalu sampai dengan abad 7 di Iskandria, dan yang terakhir sampai dengan abad 8 di Syria, Irak Selatan, Urfa, Aruha, Antioquia sampai dengan 8 Masehi, dan sampai zaman keemasan Islam. Nah, pada waktu itu terjadi penerjemahan besar-besaran buku dan manuskrip filsafat ke dalam bahasa Arab. Filsafat yang paling menonjol di masa Helenisme yaitu ada Stoaisme, Epicurus, Neoplatoisme, dan Pythagoras, yakni membahas falsafah akhlak, pensucian ruh, falsafah alam, dan falsafah bilangan. Yang terakhir, Helenisme di dunia Islam diantaranya ada Al-Kindi. Dia berusaha memadukan filsafat yang bersumber kepada akal dengan agama yang bersumber kepada wahyu dan kenabian. Kemudian, keesaan Tuhan selain didasarkan kepada wahyu juga proposisi filosofis. Lalu, akal terbagi menjadi 3 yaitu akal potensial, akal aktual, dan akal pasca aktual. Yang terakhir, jiwa dan 3 macam yakni ada daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Setelah Helenisme berakhir, kemudian dilanjutkan dengan Neoplatonisme. Neoplatonisme ini dibangun oleh Plotinus sekitar 204 Masehi yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Jadi, aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani yang teramu dalam mistik atau tasawuf timur dan juga digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Akibatnya, di dalamnya kadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama-agama Samawi. Nah,
Neoplatonisme ini merupakan fase di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur Platonisme, Pitagoras, Aristoteles, Stoa, dan mistik timur. Jadi berpadu antara unsur-unsur kemanusiaan, keagamaan, dan juga mistik. Adapun sejarah Neoplatonisme sendiri, Neoplatonisme merupakan aliran yang berupaya menggabungkan ajaran Plato dan Aristoteles, sekaligus merupakan puncak terakhir dalam sejarah filsafat Yunani. Aliran ini bermaksud menghidupkan kembali filsafat Plato, tetapi itu tidak berarti bahwa pengikut-pengikutnya tidak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf lain seperti Aristoteles misalnya dan aliran Stoa. Tokoh Neoplatonisme yang dianggap representatif ialah Plotinus, muridnya Ammonius Saccas. Plotinus lahir di Lycopolis, Mesir pada tahun 205 dan meninggal di Campania pada tahun 270 Masehi. Plotinus berguru pada Saccas selama 11 tahun. Ia mempelajari falsafah Yunani sejak berusia 27 tahun, terutama karya-karya Plato. Ia datang ke Roma sekitar tahun 244 Masehi dan mengajarkan falsafah sekitar 25 tahun. Plotinus yang berupaya memadukan ajaran Aristoteles dan Plato, hanya saja dalam praktiknya ia lebih condong pada ajaran-ajaran Plato. Aliran baru yang dirintisnya mencakup berbagai pemikiran dari berbagai negara dan menjadi pusat bagi peminat falsafah, ilmu, dan sastra. Adapun pokok-pokok pemikiran Neoplatonisme diantaranya ada dialektika. Dialektika sendiri ada dialektika menurun atau a way down dan dialektika menaik atau a way up. Dialektika menurun digunakan untuk menjelaskan wujud tertinggi dan cara keluarganya darinya. Penjelasannya terhadap wujud tertinggi itu, Plotinus terkenal dengan teorinya yang esa, yaitu keluarnya alam dari yang esa. Ia sampai kepada kesimpulan bahwa semua yang wujud, termasuk di dalamnya wujud pertama atau yang esa, merupakan rangkaian mata rantai yang kuat dan erat, dan kemudian dalam studi keagamaan dikenalkan dengan istilah kesatuan wujud. Sedangkan dialektika menaik digunakan untuk menjelaskan soal-soal akhlak dan jiwa, dengan maksud untuk menentukan kebahagiaan manusia. Selain dialektika, ada juga pemikiran berupa emanasi, di mana jika ajaran Plato berpangkal pada yang baik, yang meliputi segala-galanya, maka ajaran Plotinus berpangkal pada yang esa. Yang ketiga yaitu tahap-tahap wujud. Salah satu persoalan dasar paling pokok dalam ajaran Neoplatonisme adalah bagaimana mendamaikan dua macam hal, yakni yang esa dan segala macam wujud yang fana, sementara mereka sama-sama tidak mempunyai apapun yang serupa antara yang satu dengan yang lainnya. Plotinus yang datang kemudian juga mencoba menyempurnakan ajaran keterhubungan antara dua wujud tersebut. Hanya saja, cara yang ditempuhnya lain. Ia menggunakan pokok pikiran bahwa di antara semua wujud ini, ada wujud tertinggi yang disebut yang esa atau wujud tertinggi, dan ada pula wujud yang terendah yaitu alam materi. Sementara di antara kedua wujud tersebut, terdapat wujud-wujud lain. Menurut Plotinus, wujud keseluruhannya ada 4, yaitu yang pertama yang esa atau Tuhan, kedua akal atau neos, ketiga jiwa atau psyche, dan yang terakhir ada materi atau hail. Yang terakhir, kritik terhadap Neoplatonisme. Pada abad ke-9, Abu Hasan al-Asy'ari, seorang teolog Irak, menjelaskan argumen bahwa alam semesta ini diatur oleh pengaturan langsung oleh penyebab awal atau Tuhan. Seluruh kejadian-kejadian dari yang paling kecil hingga yang paling besar adalah menurut penciptaannya sepanjang waktu. Tuhan berada dalam kesibukannya. Pendapat ini yang didukung oleh filsuf Irak abad ke-11 lain yang terkenal, yaitu Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali dalam bukunya Tahafut al-Falasifah yang dalam terjemahan Inggris berjudul The Incoherence of the Philosophers. Al-Ghazali menyampaikan kritik pada filsafat Neoplatonisme yang mempengaruhi pemikiran Timur Tengah lainnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Untuk menjawab pendapat
para filsuf bahwa kejadian alam semesta ini akibat perbuatan ciptaannya, Al-Ghazali menyatakan bahwa hal yang tampak sebagai kejadian yang teratur secara sebab akibat sebenarnya tidak lepas dari perbuatan Tuhan secara terus-menerus. Jadi, tidak ada kejadian yang bebas atau independen dari perbuatan Tuhan. Posisi Tuhan tetap transenden dengan kehendak yang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kehendaknya, dan kehendaknya pasti terjadi, seperti yang terjadi pada kejadian yang dialami oleh para nabi atau yang biasa disebut dengan mukjizat. Saya kira sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.